Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya dalam kebahagiaan ini. Teman-teman yang saya cintai, ada sebuah kaidah fikih yaitu al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung tujuannya. Nah, kaidah tersebut teman-teman diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu innamal a'mal binniyati. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Oleh karena itu teman-teman, karena pentingnya masalah niat itu, sehingga para ulama fikih sangat merinci sekali membahas tentang masalah niat ini, sampai-sampai kepada menjelaskan 7 masalah yang terdapat pada niat. Sab'u su'alatin atat biniyati, 7 masalah yang terdapat pada niat, yaitu hakikatnya niat, hukumnya niat, tempatnya niat, waktunya niat, caranya niat, syaratnya niat, dan juga tujuannya niat. Saking pentingnya masalah niat itu. Tapi di sini saya bukan mau menjelaskan tentang itu semua, teman-teman, karena kalau dijelaskan akan panjang sekali. Tapi saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang berhubungan dengan niat ini, yaitu kisah 2 bersaudara, kakak beradik, yang tinggal di suatu rumah yang bertingkat. Jadi ada 2 saudara kakak beradik yang tinggal di satu rumah. Kebetulan rumah itu bertingkat, teman-teman. Si kakak tinggal di tingkat yang kedua, si adiknya tinggal di lantai pertama. Itu kisahnya seperti itu. Ngopi dulu teman-teman. Nah, selanjutnya, apa pekerjaan mereka berdua itu setiap harinya? Pekerjaan mereka itu setiap harinya adalah, kalau si kakaknya yang ada di lantai kedua itu selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke masjid, ke tempat pengajian, dan lain-lain kebaikan. Sedangkan si adiknya yang ada di lantai bawah, teman-teman, selalu setiap harinya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mabuk-mabukan, berjudi, main wanita, dan lain-lain. Dan kegiatan seperti itu sudah dilakukan begitu lama. Itu kan ada berapa tahun, atau belasan tahun, atau puluhan tahun, teman-teman. Nah, singkat ceritanya, di suatu saat, di suatu waktu, si kakak yang ada di lantai atas itu terbersit di dalam hatinya. Dia berkata begini, kata kakaknya itu yang ada di lantai atas, "Saya ini," kata kakaknya, "sudah lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kehidupan saya kok begini terus. Kan, seala kadarnya saja. Sedangkan adik saya yang suka berbuat maksiat kok kelihatannya hidupnya mewah gitu kan. Punya A, punya B, punya C, gonta-ganti perempuan gitu kan, dan kehidupannya sepertinya senang sekali gitu kan." Kata si kakaknya tersebut
di dalam kesendiriannya, di dalam kamarnya. Dan kan umur saya masih muda katanya, dan belum tentu saya akan cepat-cepat meninggal, mungkin saja umur saya akan lama kan. Saya rasanya ingin sekali, kata kakak tersebut, seperti adik saya, mencoba berbuat minuman-minuman keras, berjudi dan main wanita katanya. Dalam hatinya terbesit seperti itu. Karena kalau saya nanti sudah berbuat begitu, saya kan bisa tobat lagi katanya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, iya deh, kata kakaknya, saya akan mencoba melakukan itu, akan seperti adik saya, dan saya akan belajar ke adik saya bagaimana berbuat seperti itu katanya, kata kakaknya. Dalam hatinya berniat dia akan belajar ke adiknya, akan menemui adiknya untuk belajar minuman keras, berjudi dan main wanita. Dia ingin tahu seperti apa sih rasanya seperti itu gitu kan. Nah, sedangkan di waktu yang sama juga, di waktu jam yang sama juga, si adiknya yang ada di bawah pun terbersit di dalam hatinya, dan dia berpikir, saya hidup dari dulu sampai sekarang selalu berbuat maksiat, berjudi, minuman keras, dan juga main wanita. Tapi kehidupan saya kok tidak ada kesenangan, rasanya gunah gulana gitu kan teman-teman, kata adik saya. Tapi kakak saya kok walaupun hidupnya sederhana, kelihatannya bahagia, wajahnya ceria. Saya ingin sekali rasanya seperti kakak saya, kata adiknya tersebut yang ada di bawah. Ah, kalau begitu, kata adiknya, dari mulai sekarang saya akan beribadah seperti kakak saya. Saya akan menemui kakak saya untuk belajar bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berniat seperti itu dalam hatinya. Dan niat itu oleh si adiknya tidak ditunggu lama lagi, lalu dia berangkat naik ke atas tangga, maksudnya mau menemui kakaknya belajar ibadah. Dan kakaknya yang ada di atas itu turun ke bawah, maksudnya mau belajar dengan adiknya ikut berbuat dosa, melakukan maksiat, minum-minuman dan berjudi dan main wanita. Si adik naik ke atas, si kakak turun dari atas menuju bawah. Di atas, di tengah-tengah tangga, teman-teman, si kakak itu terpeleset dan jatuh menimpa adiknya. Adiknya yang akan naik, kakaknya yang akan turun, kakaknya itu terpeleset, jatuh dan menimpa adiknya. Dan keduanya, teman-teman, itu meninggal dunia, mati di tempat tersebut. Nah, menurut kisah tersebut, matinya kedua saudara itu, si kakak yang ahli ibadah itu menjadikan dia ahli neraka. Sedangkan adiknya yang ahli maksiat itu dijadikan oleh Allah menjadi ahli surga. Akibat niat si kakak yang salah dan niat si adik yang benar. Sehingga Allah jadikan si kakak ahli neraka walaupun ibadahnya sudah lama, dan si adik menjadi ahli surga walaupun dia ahli maksiat. Karena faktor niat tersebut, teman-teman. Nah, ini cerita, teman-teman. Namanya cerita. Ini bukan ayat Al-Quran, bukan hadis Rasul, tetapi cerita. Nah, yang namanya cerita itu adalah khobariyah, dan khobariyah itu adalah kodiyah, dan kodiyah itu selalu tanakud, yaitu ihtimal, bisa benar dan juga bisa bohong, yang namanya juga cerita. Nah, tetapi benar dan bohongnya suatu kodiyah itu bukan terletak pada ceritanya, tetapi terletak pada orang yang menceritakan tersebut. Kalau orangnya pembohong, maka bisa kemungkinan cerita itu bohong. Tapi kalau orangnya yang menceritakan itu adalah orang bukan pembohong, ada kemungkinan cerita itu adalah benar. Dan cerita ini saya lihat dari sebuah kitab yang saya lupa namanya. Jadi sebuah kitab karangan ulama ada menceritakan kisah ini. Nah, kalau suatu kisah diceritakan oleh para ulama,
maka bisa ada kemungkinan cerita benar. Karena apa? Karena ulama itu masuk kepada umumnya ayat innama yasallahu min ibadihil ulama. Jadi ulama itu yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Karena itu tidak mungkin ulama akan membuat cerita yang bohong, teman-teman. Nah, seperti itu. Itu cerita namanya. Cerita itu bisa benar dan juga bisa bohong. Kalau cerita manusia, tapi kalau cerita yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak dikatakan benar atau bohong, tapi wajib kita yakini bahwa cerita di dalam Al-Qur'an itu adalah benar. Jadi walaupun lafadznya khabariyah, tetapi maknanya adalah insya'iyah. Itu adalah Al-Qur'an karena Allah itu adalah maha benar dari segala firman-Nya. Itu teman-teman. Jadi cerita dalam Al-Qur'an itu pasti benar. Beda dengan cerita-cerita yang lain itu bisa ihtimal benar dan juga ihtimal bohong. Nah, itulah teman-teman cerita dua bersaudara. Akibat niatnya bisa memasukkan dirinya ke surga dan bisa memasukkan dirinya ke neraka. Oleh karena itu, semoga saja cerita ini menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita supaya bisa meluruskan niat yang benar dalam masalah apapun, supaya kita tercatat menjadi orang-orang yang lurus dan benar dalam berniat sesuai dengan kaidah tadi, al umuru bima qasidiha, setiap urusan tergantung terletak kepada tujuannya. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.